Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatami lima sabaqo an-nazil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, sang guru besar Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, yang kami taati ibunya Safatul Ummah sebagai penasihat jamiah kawasan Putri Hajarullah Siddiqiyah Indonesia, sekaligus sebagai ketua umum organisasi Dinar Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah, dan juga sebagai ketua Tabiyah Hifdzul Ulam wal Banat Pusat Losari Ploso Jombang. Al-Mukarram Bapak Tasrihul Adib Ajis sebagai ketua Forum Khalifatus Siddiqiyah Indonesia. Al-Mukarram Bapak Muhammad Subhi Al-Jalsani, pimpinan Wali Talqin Thariqat Siddiqiyah sekaligus sebagai ketua umum organisasi pemuda Siddiqiyah Indonesia, yang kami hormati segenap organisasi beserta jajarannya dan juga anggota-anggotanya di lingkungan Thariqat Siddiqiyah. Bapak Ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepindah monggo kita tansah puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syukur alhamdulillahirabbil alamin dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada sang guru besar Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, yang akan sampun bimbing rohani kula panjenengan sedaya melalui ajaran Thariqat Siddiqiyah. Bapak Ibu yang kami muliakan,
Pada kesempatan hari ini membicarakan masalah teman manusia yang sejati. Jadi membicarakan soal teman manusia. Rasulullah SAW bersabda, An Anas radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyitu salah satu ahluhu yatba'ul mayyitu salah satu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji usnani wa yabqa wahidun fayarji'u ahduhu wa maluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Kitab Riyadhus Shalihin. Dari Anas radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti kepada mayit 3 perkara: ahlinya dan harta bendanya dan amalnya. Maka kembali yang 2 dan yang tetap hanya 1. Yang kembali ahlinya dan harta bendanya dan yang tetap ialah amalnya. Orang berpergian jauh mesti harus mempunyai teman yang dapat memberikan pertolongan. Orang bepergian jauh mesti harus mempunyai teman yang dapat memberikan pertolongan di waktu gelap, dapat memberikan penerangan di waktu gelap, bisa memberikan penerangan jalan di waktu bahaya, dapat memberikan perlindungan di waktu ketakutan. Ada yang dapat menimbulkan keberanian di waktu lapar, ada yang memberikan makanan di waktu haus, ada yang memberikan air untuk minum di waktu jatuh, ada yang membangunkan. Manusia mesti mempunyai 3 macam teman. Teman ahlinya, teman harta bendanya, teman amalnya. Coba kita amati. Jika ada orang meninggal dunia, ketika mayit diberangkatkan dari rumah kalian kubur, 3 teman itu semuanya mengikutinya. Akan tetapi 2 teman itu
yaitu ahli dan harta bendanya hanyalah dapat menemani mayit sampai ke kuburan saja. Dua-duanya tidak sanggup menemani mayit sampai ke lubang kubur, apalagi sampai ke alam barzakh. Dua-duanya kembali ke rumah mayit, dan teman yang ikut terus menemani mayit di lubang kubur, ke barzakh, ke Makassar, ke akhirat hanyalah amal. Amal itulah teman yang tidak pernah meninggalkan kita dari alam dunia sampai ke alam akhirat, di mana saja, kapan saja, dalam keadaan bagaimanapun. Jadi selalu bersama. Orang yang tidak mempunyai teman amal, pastilah dalam perjalanan menuju alam akhirat akan sendirian tanpa teman. Teman amal itu ada dua macam. Teman amal soleh, teman amal yang jelek. Jadi teman amal yang baik, teman amal yang tidak baik. Teman amal soleh itulah teman yang sejati, teman yang dapat memberikan pertolongan, teman yang dapat memberikan penerangan, teman yang dapat menjadi perlindungan. Adapun teman amal yang jelek itulah teman yang akan menambah kesulitannya mayit, teman yang menimbulkan kesusahan mayit. Kedua-duanya teman itu timbul dari pribadinya manusia sendiri. Sewaktu manusia hidup di dunia, sebelum kita berangkat ke alam barzakh, harus mengadakan persiapan mencari teman amal soleh, dari teman yang baik, dan kita harus berusaha semaksimal mungkin menyingkirkan amal-amal yang jelek yang tidak ada manfaatnya sama sekali, bahkan membahayakan diri kita sendiri. Batas waktu kita kesempatan mencari teman amal soleh itu yaitu selama kita belum mengalami sakaratul maut, belum kita wafat. Apabila sakaratul maut telah datang, kesempatan itu telah habis. Janganlah seperti orang kafir. Suatu sakaratul maut datang, barulah dia minta dikembalikan ke dunia. Perlu akan mencari teman amal soleh untuk menemani dalam perjalanan yang telah diambang pintu al-maut, yaitu pintu penghubung yang menghubungkan antara alam dunia dan alam barzakh. Hatta ja'a ahaduhumul mautu qala rabbirji'uni la'ali a'malu sholihan fima taraktu. Alla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun.
Hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, orang kafir, dia berkata, "Ya Tuhan, kembalikanlah aku ke dunia agar beramal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang kosong. Perkataannya orang-orang kafir ketika meninggal. Diucapkannya saja dan di belakang mereka alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Mencari teman amal soleh sedang kematian di ambang pintu itu adalah hal yang tidak akan terjadi, karena kesempatan sudah habis di alam barzakh. Bukan waktunya beramal soleh. Minta kembali ke dunia tidak mungkin dikabulkan. Pasti dia merugi. Pasti dia merugi. Pasti dia merugi. Dalam Al-Quran diterangkan, wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Perhatikanlah akan masa sesungguhnya manusia akan mengalami kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Amalun adalah bahasa Arab yang artinya kerja, yang dengan syarat niat ilmu. Solihun adalah bahasa Arab artinya baik indallah, baik menurut pandangan Allah. Jadi amal soleh ialah kerja yang didorong oleh niat dan beserta ilmu yang baik bagi Allah Ta'ala, bukan baik bagi manusia. Sholat, zakat, puasa, haji yang dianggap baik insya Allah, itulah amal soleh. Adapun yang tidak baik insya Allah bukan amal soleh. Meskipun namanya sholat, meskipun namanya zakat, puasa, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Min so'imin khadu min sholatihi pa'abu wan nasobu." Banyak orang-orang yang mengerjakan sholat, mereka hanya memperoleh dari sholatnya kepayah dan kepenatan saja, yakni sholatnya tidak dinilai sebagai amal soleh. Kamin so'imin laisa min siyamihi illal ju' wal atosu. Banyak dari orang yang berpuasa tidaklah memperoleh dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Min asobahu sholah silahu laisa bisyahidi wal ahmid. Banyak dari orang yang kena tembak senjata mati dalam peperangan, akan tetapi bukan mati syahid dan tidak terpuji indah Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan,
yang dinamakan amal soleh. Amal soleh itu adalah pekerjaan yang niat semata-mata karena Allah. Dan amal soleh itu meliputi perkataan, gerak anggota, dan hati yang semuanya haruslah dijiwai jiwa tauhid. Bahwa tak akan ada amal, sholat, puasa, dan lain-lainnya pada kita bila pada diri kita tidak ada iman, tidak ada niat, tidak ada kudrat, tidak ada ilmu, tidak ada amrullah, perintah-perintah Allah. Bila dalam jiwa kita ada keyakinan bahwa hayat, iman, niat, kudrat, ilmu, amrullah, sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lainnya dengan keinsafan, dengan kesadaran semuanya itu bersumber dari tauhid, maka itulah amal kita naik kepada Zat yang Maha Satu, pastilah diterima. La haula wala quwata illa billah. Tak akan ada daya kemampuan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah kecuali billah. Jadi adanya sholat billah, zakat billah, puasa billah, haji billah, zikir billah, khusyuk billah, maut billah. Inilah jiwa tauhid. Inilah jiwa tauhid. Bukan ilmu tauhid, jiwa tauhid, bukan ilmu tauhid. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Barang siapa di dunia ini buta tidak tahu, maka dia di akhirat pun tidak akan tahu. Kita wajib tahu di dunia ini bahwa amal kita itu telah diterima atau tidak oleh Allah Ta'ala. Karena kepada Allah Ta'ala kita wajib tahu adanya. Mengapa kepada amal-amal kita sendiri kita tidak wajib mengetahuinya? Orang yang tidak tahu apakah amal kita itu diterima, apakah amal kita ini ditolak, adalah orang yang ragu-ragu, dan ragu-ragu itu adalah orang yang terombang-ambing iktikadnya antara ya dan tidak. Orang yang ragu-ragu adalah orang-orang yang tidak punya kekuatan iman, orang yang mudah dijerumuskan oleh syaitan. Orang ragu-ragu adalah meragukan keterangan Allah dalam Al-Quran. Apakah tidak yakin
bahwa amal-amal soleh itu dibalas dengan kebaikan. Orang yang yakin akan balasannya amal soleh mestinya tidak ragu-ragu kalau amalnya itu diterima. Sebab barang yang ditolak tidaklah akan dibalas kebaikan. Kalau yakin adanya pembalasan baik bagi amal soleh, wajib yakin bahwa amal itu diterima karena yang dibalas kebaikan itu karena diterimanya amal-amal baik. Yang paling aneh, orang mengatakan bahwa sholat itu amal soleh, tapi mereka tidak yakin bahwa sholatnya itu diterima. Apakah mengira bahwa Allah itu tidak tentu menerima amal soleh? Apa artinya? Mereka beramal dalam keraguan-raguan. Jadi tidak ada artinya kalau kita ini beramal dalam keraguan-raguan. Kita wajib yakin akan ada zat Allah karena bukti-bukti adanya meliputi segala yang ada, termasuk wujud kita sendiri ini merupakan bukti-bukti saksi akan adanya Allah. Tidak ada jalan untuk ragu-ragu. Coba perhatikan ayat Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Baqarah. Itu kitab Al-Quran tak ada ragu-ragu. Dalam kitab Al-Quran sebagai hidayat bagi orang-orang yang takwa. Kita wajib yakin akan adanya alam akhirat yang akan kita masuki, tempat hidup kita abadi. Wabil akhiratihum yuqinun, dan dengan akhirat itu mereka yakin. Ibadah kepada Allah Ta'ala pun harus yakin diterimanya. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan hendaklah ibadah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu yakin. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Gembirakanlah orang-orang yang beriman dan amal soleh, sungguh bagi mereka surga dan di bawahnya mengalir sungai-sungai. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu penghuni surga dan di dalamnya kekal. Dan masih banyak puluhan ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan orang yang beriman dan beramal soleh itu dapat balasan surga. Adanya orang-orang yang beramal soleh itu dapat balasan surga adalah yakin amalnya diterima. Karena tidak diterima tidaklah mungkin dapat balasan jannah. Padahal umumnya orang-orang itu mengatakan sholat, zakat, puasa itu semuanya dikatakan amal soleh. Bila amal soleh haruslah yakin dapat balasan surga,
Dan bila yakin dapat balasan surga, wajiblah yakin amal kita ini diterima. Amal kita diterima. Ini sebab amal itu diterima sebab barang yang tidak diterima tidaklah akan dapat balasan surga. Jadi kita ini harus yakin bahwa apa yang kita lakukan, ibadah apa saja yang kita lakukan, harus yakin ibadah kita ini diterima oleh Allah sehingga mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya kira cukup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.